menjadi sumber pangan bagi masyarakat Kuta Simboling. Dan sekarang saya sama Pak Asnawi mau cari tumbuhannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi tumbuhan palas yang mau kami ambil kali ini terletak cukup jauh dari kampung. Tepatnya di hutan rawa yang berada di sekitar aliran sungai ini. Sekarang kondisinya tuh lagi banjir, makanya arusnya agak kenceng. Semakin ke dalam, jalur aliran anak sungai yang saya masuki semakin sempit. Tingginya debit air membuat sampan kami harus menerobos batang-batang pohon yang ada di sekeliling sini. Lokasinya tuh di rawa-rawa dan seperti yang saya bilang tadi, ini lagi banjir makanya tinggi nih. Tinggi air. Tinggi ya. Sampannya naik. Iya, untungnya pakai sampannya kecil. Kalau besar dia nggak bisa masuk ke sini ya, Pak. Iya. Palas merupakan tumbuhan keluarga palem-paleman yang banyak terdapat di hutan tropis dataran rendah. Masyarakat di Sumatera dan Kalimantan sering mengambil umbut bakal daun untuk diolah menjadi olahan kuliner khas. Jadi yang kita ambil itu bagian pucuk atasnya. Dan tumbuhan ini tuh tingginya 5 meter. Jadi ada untungnya juga nih, banjir, airnya naik. Jadi kita ngambil bagian pucuk atasnya tuh nggak terlalu sulit. Nah ini nih yang kita cari, umbut dari pohon palas. Nah ini perjuangannya, ternyata nggak gampang. Tadi liatin Bapak kayaknya langsung patah aja. Berapa kali ini ya Pak? Iya. Ternyata susah. Meski bukan termasuk kayu keras, tapi bukan perkara gampang untuk bisa mendapat umbut palas. Batang daun yang panjang cukup menyulitkan pergerakan kami untuk bisa membersihkannya. Belum lagi duri-duri yang terdapat pada ruas batang daunnya. Jadi harus hati-hati. Nah, akhirnya. Tapi belum selesai. Ini bagian sini juga masih harus dipotong. Tuh, dapet kan? Ini dibersihin juga, Pak. Daunnya ya. Meski termasuk tumbuhan liar, tapi kami harus bijak dalam mengambil dan memanfaatkannya. Bahkan masyarakat sini sendiri semacam memiliki peraturan tidak tertulis saat mengambil umbut palas. Tidak boleh menebang habis batang di satu lokasi saja. Oke, takut juga. Jadi kita mau pindah ke lokasi berikutnya. Sebenarnya di sini masih ada, tapi tetap nggak boleh diambil semuanya. Ranting-ranting ini, Pak. Kearifan masyarakat dalam mengambil umbut palas dengan cara berpindah-pindah tentu saja untuk menjaga keseimbangan ekosistem sendiri. Karena jika masih ada pohon indukan, tunas-tunas palas baru bisa kembali tumbuh. Bisa, Pak? Bisa. Harus nunduk ya? Nunduk. Aduh. Makin kesana makin ini sulit, Pak. Iya. Ternyata lumayan tinggi ya, Pak. Jadi di sini tuh airnya tuh nggak setinggi yang di sebelah sana, makanya pohonnya tuh terlihat tinggi ya. Meski tidak mudah untuk mengambil umbut palas, tapi hasil yang kami dapatkan kali ini cukup untuk diolah menjadi sambal taco palas. Udah cukup nih ya, Pak? Udah. Semputnya udah pada masuk sampan nih. Oke, udah dapet. Sekarang kita mau olah umbut dari palas ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Umbut yang udah kita dapatkan mau kita olah jadi sambal tokal palas. Dan harus dikupas dulu karena yang mau kita ambil itu bagian paling dalamnya nih. Ini yang empuk, karena kalau yang luarnya tuh keras. Sebelum bisa dinikmati, umbut palas harus melewati beberapa tahapan untuk menghilangkan getah dan mengurangi rasa pahitnya. Nih, kalau udah dicuci gini, warnanya jadi berubah tuh. Warnanya jadi merah ya, Bu? Iya. Masukin sini ya, Bu. Getah palas yang luruh bercampur air membuat air berubah warna menjadi kemerahan.
Nih, palasnya kita campurin sama air yang udah dikasih garam. Biar hilang lagi getahnya ya, sisa-sisanya tadi ya. Garam sendiri memiliki fungsi untuk menetralkan rasa umbut palas yang memang dominan rasa pahit. Oke, jadi udah mendidih, waktunya kita aduk-aduk biar aduh panas. Biar matangnya merata. Tapi teksturnya udah mulai lembek ya, Pak. Sambal loka palas merupakan salah satu makanan khas Aceh Singkil yang minim bumbu. Cukup dengan parutan kelapa, garam, ulekan cabai, dan sedikit air jeruk lemon. Udah waktunya dicampur bumbunya ya, Bu. Nih, uniknya bumbunya tuh nggak dimasak sama sekali. Jadi mentah aja langsung dicampur. Ini cara bikinnya tuh kayak bikin urap. Meski sederhana, tapi sambal loka palas ini cuma bisa kita jumpai hanya di waktu-waktu tertentu saja, seperti hari besar keagamaan atau pesta adat. Selain itu, olahan satu ini juga tidak bisa tahan lama. Setelah diurap seperti ini, cuma bisa bertahan 2 jam saja sebelum basi. Jadi harus cepat habis selagi parutan kelapanya masih segar. Nih, saya mau ngicipin yang tanpa nasi dulu. Pahit, pahit banget. Cobain yang pakai nasi ya. Enak ya, Bu. Masih ada pahit-pahitnya, tapi lebih enak daripada nggak pakai nasi. Saya baru ini nih, Bu, makan pahit tapi enak. Mungkin karena ada parutan kelapa, terus dicampur sama bawang merahnya. Jadi makin nendang rasanya. Lama mana? Apa di sini tabonai ya? Tabonai. Rasa pahit umbut palas ini sama persis dengan pahitnya umbut rotan. Namun di balik rasanya yang pahit, umbut ini memiliki kandungan flavonoid dan saponin yang bagus bagi penderita hipertensi. Jadi tokal palas ini dipercaya sama masyarakat sini untuk mengobati malaria. Karena dari rasa pahit-pahitnya ini ya, Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.